salat. Ibadah badaniyah yang paling afdal setelah seorang mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah salat. Fa farduha afdalul furud. Kalau salatnya salat wajib, itu lebih utama ketimbang ibadah yang wajib yang lain. Wa nafluha, sementara kalau salatnya itu maknanya salat sunnah, afdalun nawafil, itu lebih utama ketimbang ibadah-ibadah sunnah yang lain. Ya, ini kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya, jadi salat wajib itu afdal, ya lebih utama ketimbang salat atau ibadah wajib yang lain. Kalau dia salatnya salat sunnah, ya lebih afdal ketimbang ibadah-ibadah sunnah yang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak, Ibu jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, saya terus mendoakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Semoga Allah senantiasa menjaga kesehatan diri dan keluarga kita, termasuk mereka di antara kerabat, saudara, tetangga kita yang dalam keadaan sakit. Semoga Allah segera angkat dan sembuhkan penyakitnya insyaallah. Mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ilmu ini menjadi wasilah di mana Allah curahkan berkah, curahkan rahmat kepada kampung-kampung kita, warga-warga yang belum sempat ikutan ngaji, maka kita mudah-mudahan kebagian berkahnya juga dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Karenanya hari ini kita akan mengangkat satu tema tentang salat sunnah dan fadilahnya itu. Untuk itu mari kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ulama ketika bicara tentang ibadah badaniyah, ternyata di antara ibadah badaniyah yang kita lakukan, ibadah salat itulah yang merupakan salah satu di antara ibadah badaniyah yang lebih afdol untuk kita kerjain. Kenapa ulama sampaikan bahwasannya salat itu bagian daripada ibadah badaniyah yang lebih afdal ketimbang ibadah badaniyah yang lain? Karena ternyata ibadah salat itu ngumpul segala macam ibadah. Ada wudunya, ada ruku' dan sujudnya. Ya, di dalam salat kita membaca bacaan Al-Quran, membaca sholawat. Ya, sehingga bagaimana ulama kemudian ya menyebutkan di dalam kaulnya Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab Fiqh Syafi'i, beliau menyebutkan apa? Amma hukmul mas'alah fal madhhab as-sahih al-masyhur anna as-salata afdal min as-shaumi wa sairil ibadatil badani. Adapun mengenai masalah ini, bahwasannya mazhab yang sahih dan masyhur ya di antara ulama-ulama Syafi'iyah, bahwasannya salat itu ibadah yang lebih afdal daripada ibadah puasa dan bahkan lebih afdal dari seluruh ibadah badaniyah yang lain. Karenanya para ulama menjaga ya jangan sampai terlewat itu salat 5 waktunya dan bahkan menjaga ibadah salat sunnahnya. Ya saking hebatnya memiliki keutamaan ibadah salat ini dibandingkan dengan ibadah badaniyah yang lain, ya karenanya Rasulullah SAW di dalam satu hadis dari Thauban radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, istaqimu walan tuhsu. Rasulullah perintahkan kita apa? Istiqomahlah kalian dan kalian tidak akan mampu dengan maksimal. Ya, jadi ada amalan yang sedikit yang kita dawamkan. Yang barangkali dengan bertambahnya umur,
melemahnya kekuatan kita, kita nggak terlalu bisa mengerjakan ibadah badaniyah yang banyak sekali. Karenanya Nabi sampaikan istiqomah. Dan salah satu ibadah yang dicintai di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah ya yang sedikit tapi didawamkan, kita senantiasa mengerjakannya. Wa'lamu, kata Rasulullah, ketahuilah oleh kalian, anna khaira a'malikum as-salah. Sesungguhnya ya amal perbuatan kalian yang paling baik adalah salat. Wala yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min. Ya, dan tidaklah yang menjaga wudu kecuali mereka orang yang mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam hadis ini Rasulullah sampaikan bahwa di antara amalan-amalan yang kita kerjain, ibadah salat itulah amalan yang paling baik ketimbang ibadah badaniyah yang lain. Ya, karenanya para ulama semisal Imam Ahmad bin Hanbal, beliau punya anak, salah satunya adalah yang bernama Abdullah. Abdullah ibn Ahmad ibn Hanbal, ya bahwasannya Abdullah itu menyaksikan bahwa Al-Imam Ahmad bin Hanbal ayahnya, ya beliau mengatakan apa? Kana abi yusalli fi kulli yaumin wa lailah 300 rakaah. Bahwasannya ayahku itu pernah mengerjakan sholat sehari semalam, itu sholatnya berapa? 300 rakaat. Ya, saking ulama ini dengan ilmunya, sebagaimana hadis Rasulullah SAW tadi disampaikan, bahwasanya di antara perbuatan-perbuatan yang kita lakuin, di antara ibadah badan, sholat itulah yang paling afdol untuk kita kerjain. Makanya semisal Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dia mengerjakan sehari semalam, sholat itu pernah beliau lakukan 300 rakaat. Bahkan Al-Imam Al-Bukhari, salah satu ulama yang mengumpulkan haditsun nabawi, beliau mengatakan apa? Ma wada'tu fi kitabis sahih haditsan. Tidaklah aku menuliskan satu buah hadis di dalam kitab sahihku. Ya, jadi ketika Al-Imam Al-Bukhari menemukan satu hadis, kemudian beliau mau menuliskannya di dalam kitab sahih beliau, ya, apa yang beliau lakukan? Illa irtasaltu qabla dzalik wa shallaitu rakaatain. Bahwasannya beliau mengatakan apa? Aku ini sebelum menuliskan mandi dulu. Mandinya semisal mandi janabat. Ya. Kemudian beliau melaksanakan sholat 2 rakaat. Bayangkan tuh. Ya, makanya kita dalam adab taklim itu sekarang kan sudah mulai bermunculan taklim-taklim online via Zoom, gitu kan? Sekalipun itu ngajinya via Zoom, ya, secara online daring gitu, kita nggak ketemu tatap muka begini, orang kadang nggak menyadari untuk tetap menjaga adab-adab taklimnya. Makanya para guru-guru kita ngajarin, kalau ada seorang guru mau ngajar, siapkan peluru dulu. Ya, mandi dulu, walaupun di mana? Online doang, kagak tahu tuh. Ya, kalau orang online tuh mau mandi bangga, orang kagak tahu. Tapi guru kita punya adab. Dia mandi dulu, dia mohon pertolongan kepada Allah, dia sholat 2 rakaat. Ya, sholat sunnah mutlaqah itu. Mohon kepada Allah pertolongan bisabri wassalah. Ya, kenapa? Karena akan disampaikan ini adalah nilai-nilai kebaikan. Ya, dalil-dalil Quran yang disampaikan, haditsun nabawi dia sampaikan, kaulnya ulama dia sampaikan. Ya, hatta Al-Imam Al-Bukhari, ya, beliau mengamalkan ini ketika beliau menuliskan satu hadis di dalam kitab sahihnya. Sebelum dituliskan itu, beliau mandi sebagaimana seperti mandi janabat. Ya, ujung rambutnya basah sampai ujung kakinya. Kemudian beliau sholat 2 rakaat. Ini luar biasa. Ya, ini makna daripada Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita apa? Ista'inu bisabri wassalah. Ya, mohon pertolonganlah kalian kepada Allah dengan sabar dan salat. Ya. Nah, kita mengenal ada ibadah salat tatawwu', ada ibadah salat sunnah dan mustahab. Ya. Ulama membedakan itu. Salah satu yang saya kutip di antara kaulnya ulama sebagaimana Al-Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, ya, salah satu ulama pendukung mazhab Syafi'i, di dalam Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab Fiqh Syafi'i beliau mengatakan apa? Ya, sesungguhnya yang namanya tatawwu itu
ya adalah as-salatu ma lam yarid fihi naqlun bi khususiyatihi bal yaf'aluhu al-insanu ibtidaan. Jadi yang namanya tatawwu ya adalah salat yang tidak ada dalil secara khusus ya untuk mengerjakannya. Contohnya siapa itu? Ya ketika Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasannya Rasulullah mendengar suara terompah Bilal sudah sampai ke surga. Padahal orangnya masih di dunia. Ya, tapi bakiyaknya sampai ke surga. Nabi nanya, "Antum ngerjain amalan apa?" Kemudian Bilal radhiyallahu anhu menjawab, "Ya Rasulullah, saya senantiasa jaga wudu saya dan saya biasanya sholat 2 rakaat." Nabi nggak nyontoin, ya, yang namanya sholat sunnah wudu, yang ngerjain sahabat. Jadi sholat sunnah wudu itu disebut dengan sholat tatawwu. Kenapa? Bal yaf'aluhul insanu ibtidaan. Ya, itu sholat dimulai oleh seseorang yang awalnya memang tidak ada dalil yang secara khusus menyebutkan untuk mengerjakan sholat ini. Ya, kecuali dimulainya sholat itu di antara para sahabat. Salah satu contohnya apa? Sholat sunnah wudu yang senantiasa diamalkan oleh sahabat Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Ya. Kemudian sunanun yang disebut dengan salat sunnah. Wa hiya allati wadhaba 'alaiha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang namanya salat sunnah atau perkara yang sunnah adalah satu ibadah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau senantiasa rutin beliau ngerjain. Ya. Jadi ada ibadah salat yang biasa Nabi kerjain, ya rutin beliau, ya itu disebut dengan salat sunnah. Kalau tadi tatawwu tidak ada dalil yang menegaskan tentang adanya salat tertentu kecuali dimulai oleh seseorang, yang namanya tatawwu. Sementara yang sunnah adalah ibadah semisal salat misalnya yang biasa Nabi kerjakan secara rutin. Ya. Kemudian ada istilah mustahabbah atau mustahabbat. Wa hiya allati fa'alaha ahyanan wa lam yuwadhib 'alaiha. Yang namanya mustahab, ya. Salah satu ibadah semisal salat misalnya yang kadang-kala ibadah itu kadang-kadang dilakukan Rasulullah tapi beliau tidak merutinkannya. Ya, kadang-kadang aja, gitu kan. Kalau ada salat sunnah yang dilakukan kadang-kadang saja tidak dirutinkan, ini yang disebut dengan salat yang maknanya apa? Salat mustahabbah. Ya, kalau mustahab itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau orang ngerjakan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu perbedaan tatawwu, sunnah termasuk juga mustahab. Gitu ya. Nah, hari ini kita akan melihat dan banyak barangkali di antara kita yang suka meremehkan ibadah salat sunnah karena kita nggak tahu fadilahnya. Padahal kalau kita tahu fadilahnya, Masya Allah, ya fadilah salat sunnah yang pertama, ya menutupi kekurangan dalam salat fardu. Ya, tapi yang disebut dengan menutupi kekurangan dalam salat fardu itu bukan nutupin salat yang antum dulu nggak sempat dikerjain. Dulu zaman jahiliyah bolong-bolong nggak bisa diganti sama salat sunnah. Ya, kita justru punya kewajiban mengqadha salat yang tertinggal. Yang ada uzur saja wajib mengqadhanya, apalagi yang nggak ada uzur. Ya, maka beban kewajibannya lebih kuat ketimbang yang ada uzur itu. Ya, jadi yang dimaksudkan salat sunnah itu bisa menutupi kekurangan salat wajib yang kita lakukan, itu hanya menyangkut masalah kesunahan dalam salat wajib. Misalnya antum nggak khusyuk, ya antum tidak mentadabburi bacaan, lagi asik salat maghrib, tiba-tiba tukang somai favorit lewat, somai gitu ya. Pikiran kita, waduh tuh somai datang lagi. Ya, kalau sholatnya lama ntar kelewatan nggak jadi kita makan somai, nggak khusyuk kita. Nah, sholat sunnah yang kita lakukan itu bisa nutupin kesunahan yang tidak sempurna yang kita lakukan dalam pelaksanaan sholat wajib. Ya, bukan berarti nutupin sholat yang bolong-bolong, kagak. Ya, coba kita lihat nih. Ar-rawatib ma'al faraid wa hiya as-sunanu at-tabi'atu laha. Salat sunnah rawatib adalah salat sunnah yang mengiringi salat fardu.
Wal hikmatu fiha, hikmahnya apa? Annaha tukammilu ma naqasa minal faraid binaqsi nahwi khusyu'in katarki tadabburi qiraatin. Ya, hikmahnya adalah bahwa salat sunnah rawatib yang kita lakukan itu bisa menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada pada salat fardu. Ya, maksudnya bagaimana? Kesunahan yang sempat kita enggak kerjain. Enggak tumak ninah, gitu kan? Enggak khusyuk, tak mentadaburi bacaan-bacaan salatnya. Ya, sehingga yang disebut bahwasannya salat sunnah itu bisa menutupi kekurangan ya pada salat wajib, bukan untuk menambal salat-salat yang kita enggak kerjain. Ya, kalau ada orang enggak salat karena enggak ada uzur, dia sengaja ninggalin, itu masih wajib dia untuk mengqadanya. Masih wajib hukumnya. Ya, yang ada uzur aja wajib, apalagi yang enggak ada uzur secara sengaja antum meninggalkan salat. Ya, sebagaimana Al-Imam Ar-Ramli Asy-Syafi'i beliau menyebutkan di dalam kitabnya itu. Ya. Yang kedua, salat sunnah ini adalah ibadah sunnah yang paling afdol. Sebagaimana Ibnu Hajar Al-Haytami beliau menyebutkan apa? Wa afdalu ibadatil badani ba'da syahadatain as-salah. Ibadah badaniyah yang paling afdal setelah seorang mengucapkan 2 kalimat syahadat adalah salat. Fa farduha afdalul furud. Kalau salatnya salat wajib, itu lebih utama ketimbang ibadah yang wajib yang lain. Wa nafluha, sementara kalau salatnya itu maknanya salat sunnah, afdalun nawafil, itu lebih utama ketimbang ibadah-ibadah sunnah yang lain. Ya, ini kata Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Ya. Jadi salat wajib itu afdal, ya lebih utama ketimbang salat atau ibadah wajib yang lain. Kalau dia salatnya salat sunnah, ya lebih afdal ketimbang ibadah-ibadah sunnah yang lain. Luar biasa nih. Ya. Yang ketiga, salat sunnah menjadi wasilah bisa nemenin Nabi di surga. Siapa yang enggak punya harapan ya? Kita aja pengen berjumpa sama Rasulullah walaupun cuma dalam mimpi saja. Ya, sekalipun kita susah banget. Ya. Kita enggak bisa melihat wajah sang Nabi, tapi kita berharap ya ketika masuk surga kita bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di dalam satu hadis Rabi'ah Ibn Ka'ab Al-Aslami, beliau pernah diajak ngomong sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah kepada Rabi'ah? Ya sal. Ya Rabi'ah, kamu mau apa? Minta kepadaku, kamu mau apa? Fakultu, kemudian Rabi'ah mengatakan, as'aluka murafaqataka fil jannah. Ya Rasulullah, saya pengen banget bisa menemanimu di surga. Ya, kemudian Nabi nanya lagi, au ghairu dzalik, kira-kira selain itu ada lagi enggak yang kau minta? Ya, kata Rabi'ah, huwa dzaka, enggak ya Rasulullah, itu aja, itu sudah buat saya bahagia tuh. Ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa'inni ala nafsik bikathratis sujud. Kalau maunya begitu, maka tolong aku, bantu aku untuk bisa menolongmu dengan memperbanyak sujud. Ya, jadi yang dimaksud dengan ya bikathratis sujud itu, ya bikathratis sujud itu adalah memperbanyak salat sunnah. Ya, jadi orang yang memperbanyak sujudnya, memperbanyak salat sunnahnya, ya itu menjadi wasilah kita bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, berikutnya yang keempat, orang yang salat dosanya berguguran ketika ruku dan sujud. Sebagaimana riwayat menyebutkan, ya Abdullah ibn Umar itu pernah berjumpa melihat seorang laki-laki yang kalau salat dia lama banget. Bacaannya lama, dirinya lama, semuanya serba lama. Ya. Kemudian ditanya sama Abdullah ibn Umar, "Man ya'rifu hadza?" Ya, ini orang siapa sih? Ya. Ini orang siapa? Gitu kan? Kata Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau mengatakan apa? "Lau kuntu a'rifuhu", kalau saya mengenal itu orang,
la amartuhu an yutila ar-ruku'a was-sujuda. Ya, pasti saya akan perintahkan dia kalau mau berlama-lama salat, lamain tuh ruku' ame sujudnya. Ya, kenapa? Karena beliau pernah mendengar fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Ya, karena Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma pernah dengar Nabi pernah bersabda, "Idza qamal abdu yusalli ata bidzunubi." Kata Nabi apa? Kalau ada seorang hamba ketika dia salat tiba-tiba didatangkan semua dosa-dosanya, faju'ilat ala ra'sihi wa atiqaihi, yang dosanya itu ditaruh di atas kepala, dipikulkan di pundaknya. Fakullama roka au sajada, tiba-tiba dia dalam salat, dia ruku, dia sujud, kira-kira dosa yang ada di kepala pada rontok enggak? Rontok. Ya, pala antum anda taruh segala macam. Pundak antum anda tempelin macam-macam, ya kan? Ketika kita ruku, kita sujud, yang di kepala pada rontok, yang di pundak pada jatuh. Maka perbanyak. Lamain sujud ame rukuknya, tapi jangan pas jadi imam, kesian. Ya, dikasih ruku, muntang-muntang ruku dilamain jadi imam, kesian, yang bengek di belakang kesian. Ya, wah repot juga nih. Ya, imam kudu tahu, enggak cuma tahu tuntunan tapi tahu tuntutan juga di belakang. Ini kalau kita ngerjain salat sunnah, ya, lamain rukuknya, lamain sujudnya. Ya, maka dosa-dosa orang itu rontok pada saat dia lagi ruku ame sujudnya. Ya, sebagaimana hadis ini menceritakan demikian. Yang kelima, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam salah satu hadis qudsi, ya, sebagaimana Rasulullah SAW beliau bersabda, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Barang siapa yang memusuhi waliku, ini waliullah ini. Ini kalau antum mau jadi waliullah, ini salah satunya. Barang siapa yang memusuhi waliku, maka berarti dia ngajakin perang sama aku tuh. Ya, barang siapa yang menyakiti, memusuhi waliku, maka aku akan perangi dia, kata Allah itu. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai' ahabba ilayya mimma iftaradtu alaih. Tidaklah seorang hamba bertakarub kepadaku lebih aku cintai, lebih aku sukai dari apa yang aku wajibkan padanya. Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil. Ya, dan seorang hamba yang senantiasa bertakarub kepadaku dengan amalan sunnah, ya tadi salatnya kan ibadah yang paling afdol di antara ibadah badaniyah. Kita mengerjakan amalan sunnah, salat sunnah, hatta uhibba, sampai aku mencintai seorang hamba ini. Ini lihat ini. Fa idza ahbabtuhu, tatkala aku mencintainya, kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih, maka aku akan menjadi pendengaran kalau dia mendengar. Yang namanya waliullah, ya, telinganya itu pendengarannya Allah. Ya, orang awam kagak denger, dia denger. Ya, orang biasa nggak dengerin apa-apa, dia dibuka itu kasyaf, telinganya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada bisyarah, ada kabar-kabar, ada alamat. Kenapa? Karena Allah menjadi pendengarannya ketika waliullah ini, walinya itu mendengar. Wa basarahu alladhi yubsiru bih. Ketika waliullah ini, wali Allah ini kemudian melihat, maka yang menjadi penglihatannya siapa? Allah. Ya, orang dibuka kasyafnya. Waliullah kan begitu. Mata kita yang awam kagak bisa lihat macam-macam, tapi waliullah yang jadi penglihatannya siapa? Allah. Makanya kadang orang-orang alim, orang-orang saleh yang menjadi waliullah, menjadi wali Allah, ya, kadangkala apa? Kita minta pendapatnya, acara pandang beliau tuh kadang nggak sama kayak orang awam. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi yang menjadi penglihatannya Allah. Wa yadahu allati yabtishu biha. Tatkala waliullah, waliku memukul, maka akulah yang menjadi alat pukulnya itu.
Ya, waliullah mau diganggu sama orang. Iya enggak? Tiba-tiba tuh orang belum sampai udah ngejungkel. Ya, ini sekarang banyak wali-wali palsu. Ada wali murid sama wali kelas tuh kan. Ya, wali-wali palsu itu apa? Orang yang suka mempertontonkan hal-hal di luar nalar manusia. Enggak ada waliullah kayak begitu. Ya, dia tidak mempertontonkan karomahnya. Kenapa? Karena karomah itu milik Allah, diberikan kepada dirinya. Ya, pada saat dia diganggu, dia nggak bisa menggunakan apapun. Ya, karena punya keterbatasan, maka Allah menjadi alat pemukulnya itu. Hati-hati memang begitu tuh. Ya, warijlahul lati yamshi biha. Ketika wali Allah ini berjalan, ya, yang menjadi kakinya Allah. Kira-kira yang orang Medan di sini siapa nih? Ada orang Medan. Dari Jakarta ke Medan kira-kira berapa lama? Ya, jalan kaki berapa lama? Lama ya, berhari-hari. Naik pesawat berapa lama? Sekian jam. Percaya enggak ada orang yang termasuk orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Jakarta ke Medan cuma dilampaui 5 menit doang. Kenapa? Karena ketika waliullah ini melangkahkan kakinya, Allah menjadi kakinya. Ya, ini pun yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika peristiwa Isra wal Mi'rajnya itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Nabi sebagai manusia enggak punya kemampuan, tapi Allah yang memperjalankan beliau. Jadi enggak usah bingung. Ya, ada kiai tinggalnya jauh, tiba-tiba udah sampai duluan di tempat acara. Ya, padahal yang punya mobil duluan. Ya, tuh lihat kiai jalan, kita nggak mau berhenti, tiba-tiba tuh kiai udah sampai di acara tempat itu. Kenapa? Kalau dia dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang melangkahkan kakinya Allah tuh punya kaki. Ya, ya enggak? Ajib enggak? Ajib udah. Ya, wa in sa'alani la'utiyannah. Ketika waliku ini meminta kepadaku, maka pasti akan aku beri. Ciri waliullah bagaimana? Dia kagak khawatir sama rezeki. Dia enggak takut susah, enggak takut mati. Ya, dia enggak cinta tuh sama hal-hal yang sifatnya keduniawian. Kenapa? Allah sudah cukupin dia. Enggak khawatir, tenang aja. Ya, ini salah satu cirinya. Wala in ista'adzani la'u'idzannah. Ketika dia minta perlindungan kepadaku, maka sungguh aku akan lindungi dia. Coba itu. Kalau orang sudah Allah cintai, jadi waliullah, ya, maka Allah Subhanahu wa taala menjadi penjaminnya, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah. Nah, makanya kita hati-hati sama orang yang kadang-kala ilmunya sih nggak seberapa tinggi, cuma dia ngamalin amalan sunnah. Bisa saja dia jadi waliullah. Kita nggak tahu. Ya, Masya Allah nih. Kita nggak pernah tahu itu orang. Ya, ini salah satu ciri. Ya, ketika kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menjadi langkahnya Allah, yang jadi pendengarannya Allah, yang jadi penglihatannya Allah. Kalau dia mukul, Allah yang pukul itu. Rasulullah ketika perang nggak punya senjata, ngambil sebatang kayu jadi pedang. Ya, tuh pedangnya ada di Turki itu, di Museum Topkapel itu. Ya, itulah ketika Allah mencintai seorang hamba itu, dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah. Ya. Dan bahkan bagaimana fadilahnya, doanya mustajabah. Ketika dia meminta kepada Allah pasti diijabah doa dia. Ya, coba kita lihat hadis sebagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala Allahu azza wa jal, man adzalla li waliyan faqad istahalla muharabati. Siapa yang menghina waliku, hati-hati nih. Sekarang orang menghina ulama udah luar biasa. Ya. Kalau kita memandang seorang waliullah ketika menghadapi musibah nggak kayak kita. Kalau kita kan ditimpa musibah, waduh kebingungan udah. Tapi waliullah ketika Allah timpakan musibah itu nikmat. Kenapa? Karena Allah sedang meninggikan derajatnya. Ya, itu bedanya sama kita itu. Ya, siapa yang menghina waliku maka pasti aku akan perangi orang itu. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli ada'il faraid.
Tidaklah seorang hamba bertaqarrub kepadaku dengan apa yang aku wajibkan padanya. Wa ma yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Ya, tidaklah seorang hamba senantiasa bertaqarrub kepadaku dengan amalan sunnah sampai kemudian aku mencintainya. In sa'alani a'taituhu, kalau dia minta aku beri, wa in da'ani ajabtuhu, maka kalau dia berdoa kepadaku pasti aku kabulkan. Ya, makanya waliullah ini Masya Allah, tajam lisannya, ya, tajam penglihatannya, tajam pendengarannya. Tapi yang namanya waliullah itu bukan mempertontonkan kesaktian, dipukul sama orang tiba-tiba atau orang kaku, enggak begitu. Ya, satu kesempatan barangkali banyak cerita di antara guru-guru kita, wallahu a'lam kebenarannya, ya. Tapi kita bisa mengambil fadilahnya. Apa tuh di antara hikmahnya? Ada kiai punya karisma, ya. Itu kiai diminta untuk memberikan pelajaran di satu tempat. Masuk hutan, keluar hutan, mobil yang ditumpangi bensinnya habis. Ya, kan bingung, secara logika kan bingung. Apa yang terjadi tuh kiai? Tiba-tiba ngambil air di tempat wadah minuman botol mineral. Ya, ditaruh, dituang di tangki bensinnya itu mobil jalan. Ya, ini karomah. Suatu ketika enggak dalam keadaan kayak begitu, coba-coba gitu. Ya, ada mobil gitu bensinnya habis, ambil air teh. Ya, segelas dituang, jebol mobilnya. Ya, karena urusannya berbeda. Sama sebagaimana dialami oleh para nabi dan rasul. Tatkala Allah perintahkan, ya Musa idrib bi'asaqal bahar. Ya Musa, pukulkan tongkatmu ke lautan itu. Nabi Musa mah kagak tahu, nggak nanya, ya Allah, kalau nanti saya pukulkan tongkat saya ke lautan, nanti jadinya apa? Enggak. Perintah Allah dilaksanakan, dipukul itu lautan, Allah Subhanahu wa taala membelah lautan itu. Ya, menjadi jalan yang menyelamatkan Nabi Musa bersama kaumnya daripada kejaran Fir'aun dan bala tentaranya laknatullah alaihim. Ya, coba itu. Tapi satu peristiwa Nabi Allah Musa alaihissalam tanpa perintah Allah nyoba-nyobain tongkatnya dipukulin ke lautan, kebelah enggak? Enggak. Ya, ini bedanya. Jadi kalau ada orang ngaku wali, ya, dia mempertontonkan segala sesuatu yang menakjubkan pandangan mata kita, jangan buru-buru percaya. Karena waliullah ini ya senantiasa malah menyembunyikan jati dirinya di hadapan orang. Supaya apa? Orang itu hati-hati. Khawatir dia diperlakukan, dia diikuti, diagung-agungkan, khawatir. Ya, itulah bedanya. Ya, jadi sholat sunnah yang kita lakukan, ketika Allah mencintai kita, kita dawamkan ibadah sholat sunnah, amalan sunnah, maka ketika Allah mencintai seorang hamba, Masya Allah. Ya, dia jadi walinya Allah, jadi waliullah. Ya, ini luar biasa nih, ya. Yang terakhir derajatnya diangkat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Coba kita lihat. Ya, dari Ma'dan ibn Abi Thalhah. Ketika itu beliau berjumpa dengan maulanya Rasulullah yang namanya Thauban. Thauban ini pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Ma'dan bilang sama Thauban radhiyallahu taala anhu, akhbirni bi'amalin a'maluhu yudkhiluni Allahu bihil jannah. Tolong kabarkan nama saya, kira-kira amalan apa itu yang bisa kita lakukan, yang amalan itu menghantarkan ya bahwasannya Allah akan masukkan ke dalam surga nih. Ya, berkali-kali ditanya, Thauban diem aja. Ya, bi ahabbil a'mal ilallah, atau amalan yang paling dicintai Allah apa? Fasakata, Thauban diem. Kemudian 3 kali ditanya, baru Thauban jawab. Ya, beliau mengatakan apa? Sa'altu an dzalik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqal. Saya nih juga pernah nanya kayak antum tanya. Kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian beliau bersabda, alaika bikathratis sujud. Hendaklah kamu perbanyak sujud, banyakin salat sunnah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan. Ya, sesungguhnya
tidaklah seorang di antaramu kamu dalam keadaan sujud kepada Allah satu kali sujud saja, illa rafa'akallahu biha darajah, kecuali Allah Subhanahu wa taala meninggikan derajatmu. Wa hatta anka biha khati'ah, dan Allah menghapuskan kesalahanmu, dosamu. Ya, jadi Masya Allah, perbanyak sujud, perbanyak salat sunnah. Ini amalan yang menghantarkan seseorang mendapatkan fadilah. Ya, minimal 7 ya fadilah yang ada di antara salat sunnah kita. Baik, sampai di sini dulu. Ada pertanyaan, dipersilahkan. Kita belum bicara tentang fikihnya nih, ya. Karena nanti pembahasannya jadi panjang. Silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan salat sunnah ini. Gimana? Bentar ya. Jadi salat sunnah awwabin itu kan salat sunnah yang terikat dengan waktu itu ya. Jadi dimulai semenjak selesai salat maghrib sampai ketemu isya. Ada yang mengatakan minimal 2 rakaat sampai 6 rakaat gitu ya. Nah, ini salat sunnah yang bisa kita amalin juga. Ya, jadi di antara salat sunnah itu ada ulama mengklasifikasikan ya berdasarkan sifat mutlaknya, ya berdasarkan ya syarat batasannya. Ini kalau kita lihat di sini ya bagaimana ulama menyebutkan salat sunnah dilihat dari sisi mutlaknya dengan muqayyadnya, mutlakohnya dengan muqayyadahnya. Di antara salat yang kita kerjakan itu salat sunnah, ya ada salat sunnah yang tidak terikat dengan waktu atau sebab. Itu disebut dengan salat sunnah mutlakoh, kita bisa kerjain kapan saja, di mana saja. Ya ada yang disebut dengan salat sunnah muqayyad atau muqayyadah, di mana salat sunnah yang terikat dengan waktu atau sebab. Nah tadi itu salat sunnah awwabin, itu masuknya ketika selesai salat maghrib sampai isya. Itu salat sunnah awwabin. Ya, ini disebutkan termasuk salat sunnah muqayyadah karena dia terikat dengan waktu atau sebab. Ya, jadi di antara salat sunnah para ulama lepas daripada perbedaan cara pandang ulama. Karena ada salat sunnah yang dianggap ini nih hadisnya bermasalah, misalnya begitu ya. Kayak masuk bulan Rajab, ada salat apa? Salat sunnah raghaib ya. Sebagian ulama menyatakan ini mah enggak bisa dilakukan karena hadisnya bermasalah, hadza wa kadza begini. Tapi kalau kita kumpulin ya salat sunnah ya yang mutlakoh, yang muqayyadah itu jumlahnya enggak tanggung-tanggung, 33 macam salat sunnah. Ya, 33 macam salat sunnah. Ya, antum pernah dengar enggak salat sunnah zafaf? Pernah enggak dengar? Salat sunnah zafaf itu pernah dengar enggak? Enggak pernah ya? Jadi salat sunnah zafaf itu khusus pengantin baru yang mau malam pertama. Ya, dia salat itu 2 rakaat, ya mohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, cuma kita baru tahu ya, padahal anak udah 5. Lu kemana aja kemarin gitu ya. Ya, oh gitu, mau ulang lagi gitu ya. Ya, jadi salat sunnah itu kalau kita dijabarkan itu ada 33 macam salat sunnah. Termasuk salat sunnah awwabin itu, termasuk salat sunnah dia muqayyadah ya karena terikat sama waktu. Kira-kira begitu, Bang. Ya, mengenai cara pelaksanaannya sebagaimana salat sunnah biasa juga. Cuma masalah waktunya saja. Ya, seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ya, silakan. Gimana salat apa? Salat tahiyatul masjid. Ya, salat sunnah tahiyatul masjid itu karena apa? Karena sebab. Ya, sebabnya apa? Kita mau masuk masjid, makanya di situ ada salat tahiyah. Tahiyah itu apa artinya? Penghormatan, ya, menghormati rumah Allah. Ya, salat tahiyatul masjid, ya. Jadi itu karena sebab, ada muqayyadah. Berarti kalau ada orang salatnya di luar masjid, ya tidak disunahkan. Tapi kalau masuk masjid, bagian dalam yang dipakai biasa salat wajibnya, ada imamnya di situ. Dan bagian dalam termasuk tempat yang dipahami tidak boleh orang yang berhadas besar masuk di dalamnya, ya maka disitulah kita disunahkan untuk
melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid. Karena sebab. Dia termasuk sholat sunnah muqayyadah. Ya terikat dengan sebab. Gitu ya. Ini kalau kita bagi ya sholat muqayyadah ini ada macam-macam nih. Ada muqayyad bil wakti. Sholat sunnah yang terikat dengan waktu. Artinya apa? Dia disunnahkan ya karena ada waktu khusus untuk mengerjakannya. Apa contohnya? Sholat Id. Waktunya kan khusus. Sholat duha, sholat sunnah isyraq, sholat suruk, ya, sholat awwabin, sholat rawatib, sholat tarawih, ya, sholat sunnah rawatib ini apa? Ini termasuk apa? Waktu kan? Dia ngikutin ya sholat wajibnya itu. Ya, sholat tahajud, sholat witir. Sholat witir boleh nggak dikerjain selain daripada malam? Boleh nggak? Sholat witir siang-siang ada nggak? Ya kagak ada sholat witir malam bos. Ya, sholat witir bukan siang-siang ya. Sholat sunnah witir itu malam. Ya, ini terkait dengan muqayyad bil wakti. Ada sholat sunnah muqayyad bisababin mutaqaddimin. Ya, sholat sunnah yang terikat dengan sebab mutaqaddimin. Maksudnya bagaimana? Penyebabnya muncul dulu, baru kemudian kesunahan sholatnya muncul. Apa contohnya? Sholat sunnah wudu. Ya, sebabnya muncul, baru sunnahnya. Antum wudu, ada sholat sunnah wudu. Ya, itu yang disebut dengan bisababin mutaqaddimin. Ya, ada kemudian sholat tahiyatul masjid juga. Ada sebab. Ketika antum masuk masjid, maka disunahkan sholat sunnah. Ngerti ya? Yang nanya nih mudah-mudahan. Ya, jadi ada sebab ya karena kita muncul sebab itu duluan, baru sunnahnya sholat baru muncul. Jadi ketika sebabnya duluan, pas kita masuk masjid, baru ada sunnah sholat. Ketika kita berwudu, ada baru sholat sunnah wudu. Nah, itu kira-kira begitu. Ada lagi muqayyad bisababin muqarin. Sholat sunnah yang terikat dengan sebab muqarin. Ya, penyebab dan sholatnya muncul bersamaan. Nah, kira-kira yang mana nih? Sholat dengan penyebabnya muncul bersamaan, yang mana kira-kira? Ya, sholat sunnah istisqa. Ya, sholat kusuf, sholat khusuf. Kenapa kalau sholat sunnah istisqa itu ada sebabnya bersamaan? Orang musim paceklik, pengen apa? Pengen sholat turunnya hujan. Jadi ada sebab yang bersamaan dengan sholatnya. Gerhana juga begitu, ada tuh namanya bisababin ya muqarin ini. Ya, sama-sama dia. Yang terakhir apa? Muqayyad bisababin mutaakhirin. Sholat sunnah yang terikat dengan sebab yang muncul belakangan. Sholatnya dulu yang muncul, baru penyebabnya muncul belakangan. Apa contohnya itu? Ada yang tahu nggak? Contohnya apa kira-kira? Sholat sunnah nih. Sholat istikharah. Ya, sebab munculnya belakangan kan? Tapi kesunahan sholatnya duluan nggak? Sholat duluan, nanti sebabnya belakangan. Dapat Allah pilihkan. Sholat hajat juga begitu. Hajatnya belum muncul, tapi kita sholat dulu. Ya, nanti belakangan dia muncul. Ya, termasuk sholat taubat juga begitu. Ya, kita sholat taubat, ya nanti apa namanya sebabnya baru muncul. Ya, apa Allah terima apa enggak nih taubatnya kan begitu. Ya, jadi ada macam-macam, yang paling banyak adalah sholat sunnah ya muqayyadah yang terikat dengan waktu dan sebab. Kalau ada tidak terikat dengan waktu yang sebab, namanya sholat sunnah mutlaqah, kapan aja kita bisa lakuin. Tapi ada beberapa pandangan ulama nanti terkait dengan ya hal-hal yang menyangkut waktu. Ya, yang tidak boleh kita mengerjakan sholat sunnah. Ya, sholat sunnah yang model bagaimana itu yang kita nggak boleh mengerjakannya itu. Ya, misalnya di sini ya kalau kita lihat bagaimana ulama menyebutkan tentang waktu terlarang sholat sunnah. Ya, la salata ba'dal asr hatta taghruba syams wala ba'dal fajr hatta tatlu'a syams. Aku mendengar Rasulullah SAW beliau bersabda daripada Abu Sa'id Al-Khudri, tidak ada salat sesudah salat asar sampai matahari terbenam. Nah, cuma yang diharamkan itu adalah salat sunnah. Sunnah apa? Salat sunnah apa di sini? Yang diharamkan yang mana? Salat sunnah mutlaqah boleh nggak? Salat sunnah mutlaqah boleh? Ya, salat sunnah mutlaqah
nggak ada sebab kapan saja. Tapi yang jadi masalah dia termasuk yang dilarang kita mengerjakan sholat itu. Kalau habis asar. Nah cuma batasan waktunya tergantung kita sholatnya. Kalau ada orang sholat tepat waktu sholat asar, maka waktunya jadi panjang sampai ketemu maghrib itu. Tapi kalau kita sholat asarnya belakangan, jam 5 sholat asar, maka semenjak dia selesai sholat, sampai nanti matahari tenggelam. Dia nggak boleh sholat sunnah yang lain. Ya termasuk sholat subuh juga. Ada orang sholat subuh awal waktu, maka panjang dia tuh, diharamkan sholat sunnah. Makanya kalau ada orang ketinggalan sholat sunnah fajar, sholat sunnah qobliyah subuh, ya mau sholat di masjid, nggak keburu. Imamnya udah siap, tapi kita pengen sholatnya di rumah. Ketika baru Allahu Akbar, imam udah mulai sholat. Wah kayaknya nggak bisa nih. Kenapa? Karena imam yang sekarang tugas, misalnya pada waktu subuh, bacanya pendek-pendek. Rumah kita jauh 2 blok gitu ya. Khawatir nanti tertinggal. Akhirnya apa? Kita jangan sholat qobliyah, datangin ke masjid. Ya, apalagi ada orang yang datang ke masjid, imam sudah memulai sholat berjamaahnya. Nggak ada tuh sholat qobliyah, datengin. Nah tapi untuk pelaksanaan sholat subuh, di mana di situ ada keutamaan sholat sunnah qobliyah yang nggak sempat kita kerjain, itu boleh kita qodok. Kapan qodoknya? Nanti kalau sholat subuhnya udah habis. Ya waktu sholat subuh udah habis, baru kemudian kita boleh mengqodok sholat sunnah qobliyah subuh. Cuma ada ulama ya khusus buat orang yang memang terbiasa mengerjakan ya sholat sunnah qobliyah subuh. Tiba-tiba dia tertinggal karena imamnya udah keburu mulai sholat berjamaahnya, maka dia boleh mengqodok sholat sunnah qobliyah subuh itu nanti pada saat sholat subuhnya udah habis, waktu syuruk. Waktu syuruk itu kan matahari sudah mulai muncul, itu tanda habisnya waktu subuh. Disitulah kalau antum mau mengqodok sholat sunnah qobliyah subuh yang sempat nggak dikerjain tadi. Ya, ini juga disebutkan juga tadi bicara tentang tentang waktunya disebutkan dalam hadis. Ya, sebagian lagi menyebutkan ada saat karena Rasulullah SAW yanhana an nusalliya fihin. Ada 3 waktu sholat yang Rasulullah larang kami untuk melakukan sholat. Ya, wa an naqbura fihin mautana. Ya, termasuk juga larangan menguburkan orang yang meninggal di antara kami, nggak boleh. Kapan waktunya? Hina tatlu asy-syamsu hatta tartafi'. Ketika matahari terbit sampai meninggi. Yang nggak boleh yang mana? Mataharinya yang belum sempurna, Bang. Matahari baru mulai nongol. Itu nggak boleh tuh. Tapi kalau sudah sempurna, boleh. Jadi nggak boleh pada saat matahari pas beranjak gitu kan, beranjak naik gitu, belum sempurna dia, itu yang nggak boleh kita salat. Ya, wahina taqumu qa'imuz zahirah hatta tamilas syams. Ketika matahari tepat berada di atas kepala orang, yang namanya waktu istiwa. Ya, kalau tergelincir ke kanan bayangan benda berarti sudah zawal. Kalau zawal namanya waktu zuhur. Tapi ketika matahari tepat di kepala kita, jarak antara bayangan sama bendanya sama, haram salat. Ya, enggak boleh. Wahina tadayyafu lil ghurub hatta taghrub. Ketika matahari dalam proses terbenam. Mau masuk maghrib, matahari udah baru turun. Nah, itu enggak boleh tuh. Tapi kalau sudah jelek, ya udah masuk waktu maghrib. Ya, pada saat baru mau turun, mau terbenam, itu yang nggak boleh, diharamkan. Termasuk nguburin orang. Ya, cuma nanti ulama berbeda pendapat. Kalau sholatnya sholat jenazah, gimana itu, gitu kan? Sholat jenazah ini kan yang menjadi batasan sholat jenazah karena sebab waktunya, apa karena sebab keadaan? Karena waktu atau karena sebab? Ayo. Muqayyadnya karena sebab atau waktu orang meninggal disolatin? Karena sebab, ya maka bisa saja ya karena ada sebab yang dilarang tadi jadi boleh untuk menyolatkan itu. Itu sebagian ulama berpendapat demikian. Ya, nah jadi sholat sunnah yang dilarang kecuali kita di Masjidil Haram. Jadi ada 5 waktu tadi ya. Pada saat ba'dal asar sama ba'da subuh sama 3 waktu yang dilarang sama Nabi. Tapi kalau kita di Masjidil Haram
yang larangan tadi kagak kepake dah. Ya kenapa? Karena keutamaan tempatnya itu. Ya apa diantaranya? Ulama Syafi'i mengatakan apa? Salat yang dilarang dikerjakan pada waktu terlarang yaitu salat mutlaqah sama salat bisababin mutaakhirin. Ya apa tuh salat bisababin mutaakhirin itu? Salat sunnah ya yang muncul sebabnya belakangan. Ya apa contohnya tadi? Salat hajat ya, salat macam-macam tuh yang munculnya sebabnya belakangan. Ya itu nggak boleh. Salat sunnah mutlaqah nggak boleh. Ya salat bisa babil mutaakhirin. Tapi kalau kita salatnya di Masjidil Haram jadi boleh. Ya. Nah, ini salah satu hal yang disampaikan oleh ulama Syafi'i mewakili lah. Ya beberapa pandangan para ulama terkait dengan larangan waktu salat sunnah itu sendiri. Nah, jadi tadi ada awabin berarti ya karena waktu kan. Ya muqayyadnya bil waktu karena ada waktu. Tapi kalau sholat sunnah ya tahiyatul masjid ya itu terkait dengan sebab yang muncul. Karena kita sebab muncul baru ada kesunahan sholat. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Ada lagi yang ditanyakan terkait dengan fadilah, terkait dengan pelaksanaan sholat sunnah. Ya, fadhal. Ya, ya, gimana qadha? Ya, ada ulama di dalam qaulnya mengatakan qadha itu adalah apa? Fi'lul wajibi ba'da waktihi. Mengerjakan pekerjaan yang wajib udah keluar daripada waktunya. Contoh waktu sholat, ya. Ada as-sholatu ala waktiha, as-sholatu fi waktiha, as-sholatu ba'da waktiha. Sholat ala waktiha yang bagaimana? Yang sholat tadi itu maghrib sama imam rawatib. Itu yang dapat pahala 27 derajat. Yang namanya ala waktiha di mana? Sholatnya as-sholatu fil masjid ma'al imam bil jamaah. Sholatnya di masjid bersama imam berjamaah. Sholat rombongan pertama, bukan sholat rombongan kedua. Tadi kita taklim ada di belakang tuh sholat 2 orang kan? Ya itu bukan nggak dapat keutamaan kayak kita tadi. Berjamaah juga, tapi yang nggak dapat 27 derajat. Beda. Orang lebih awal datang, sholat bersama imam rawatib. Makanya ya ada sahabat Rasulullah itu nggak mau ketinggalan sampai dapat takbiratul ihram bersama imam. Ya sebisa mungkin dia dapetin tuh sampai kemudian salam tuh. Ya itu yang disebut dengan ala waktiha. Kalau as-sholatu fi waktiha, sholat ada pada waktunya. Contoh, sholat zuhur sekarang jam berapa ya? Misal 12 sholat 5. Asarnya sekarang berapa ya? 15? Berapa sekarang? Anggaplah 15.30 ya. 15.30. Kita sholat zuhurnya jam setengah 3 boleh nggak? Boleh, karena masih ada dalam pelaksanaan sholat zuhur. Nah ada orang melakukan sholat yang wajib ya ba'da waktiha keluar daripada waktunya. Ini yang disebut dengan apa? Qadha sholat atau sholat qadha. Nah bagaimana mengqadha sholat? Ada orang yang mengambil hadis serampangan. Ya Rasulullah ketika ditanya sama wanita yang dalam keadaan haid, maka Rasulullah perintahkan wanita-wanita haid itu untuk mengqadha puasanya wala biqadha'is shalah. Tapi sholatnya nggak usah diqadha. Ya, ada orang yang mengambil hadis itu sepotong, nggak ada qadha sholat. Itu Nabi katakan wala nu'maru biqadha'is shalah. Nabi tidak merintahkan kami untuk mengqadha sholat. Itu hadis buat perempuan yang haid. Emang antum menstruasi? Iya kan? Kagak gitu kan. Nah jadi kewajiban untuk mengqadha sholat alasannya kenapa? Tadi saya sudah sampaikan. Ibadah sholat itu termasuk ibadah badaniyah yang paling afdol ketimbang ibadah yang lain. Kalau dia sholat wajib, yang lain kalah yang wajib. Kalau dia sholatnya sunnah, amalan sunnah yang lain kalah dengan sholat sunnah itu. Makanya begitu pentingnya ibadah sholat sampai kalau ada orang tertinggal, sebagaimana contoh-contoh di Rasulullah. Rasulullah pernah kesiangan sholat subuh Pak. Pada saat terjadinya perang. Ya.
Pada saat peperangan beliau istirahat di satu tempat, bilang, kita istirahat dulu, kita tidur. Tapi ada satu sahabat yang suruh jaga. Siapa? Bilal bin Rabah. Ya Bilal, kau jaga malam ini, jangan kau tidur. Nah Bilal menjaganya tidak tidur dengan apa? Sholat Pak, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam sampai ketemu subuh. Tapi karena beliau juga berperang juga bersama Rasulullah, merasakan capek perang, akhirnya apa? Capek-capek nyender, di kuda tunggangannya nyender, matanya merem. Tidur. Sehingga tidak ada satupun yang terbangun pada waktu itu terjaga, hatta Rasulullah, ya, wala sahabah, ya termasuk juga para sahabat juga nggak ada yang bangun pada waktu itu. Tiba-tiba ketika subuh sudah datang, ya terlewati waktu subuh, sampai kemudian waktu matahari sudah mulai hangat itu. Ibarat orang ditampar mukanya panas gitu kan. Nah sehingga matahari ketika menyorot muka kita panas, kira-kira berapa tuh waktunya itu? Kira-kira sudah lewat masuk waktu duha, mau zuhur lah kira-kira. Yang pertama bangun siapa? Rasulullah. Orang yang dicari sama Rasul siapa? Bilal. Bilal, ini Bilal kumaha, ini kumaha. Ini Bilal gimana urusannya? Disuruh jaga ya. Kenapa nggak jaga sampai kita kesiangan sholat subuh? Kata Bilal radhiyallahu anhu, ya demi Allah ya Rasulullah, saya nih ngantuk juga. Ya udah kita wudu dah, berwudu. Bilal diperintahkan Nabi untuk azan, kemudian iqamah, Nabi sholat subuh. Walaupun udah lewat, itu yang Nabi lakukan namanya mengqadha sholat yang wajib. Ya setelah sholat selesai, Nabi bersabda, man nasya shalah falyusalli idza dzakaraha. Barang siapa yang lupa dia mengerjakan sholat yang wajib, maka kalau dia ingat, ya dia kerjain. La kafarata laha illa dzalik, karena tidak bisa menghapus kelalaian dia gara-gara lupa tadi, kecuali dia ngerjakan sholat itu sendiri. Yang ada uzur wajib, apalagi yang sengaja bos, zaman jahiliyah dulu. Ya, suruh sholat sama emak kita kabur, ya. Emak kita nyuruh sholat, kita basah-basahin pala rambut doang. Pengalaman pribadi. Udah sholat belum lu Tong? Udah mak, padahal belum. Ya, kalau kita hitung-hitung, nggak sanggup kita menghitungnya. Tapi kita jangan disibukin karena menghitung itu. Yang paling penting apa? Kita sibukkan kita untuk mengqadha salat kita. Dan salat sunnah yang banyak bukan untuk nambel salat yang bolong-bolong tadi. Hanya menyempurnakan kesunahan yang biasa kita lakukan di salat wajib yang nggak sempat kita kerjain. Ya, nah jadi jumhur ulama menyatakan ya qadha salat itu bahkan disyariatkan dalam Islam itu. Ya, supaya kita mendapatkan maslahat, enggak lagi jadi argo dosa. Karena itu hutang kepada Allah, Bang. Harus dibayar, gitu kira-kira. Terus gimana? Ya. 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 Itu aja. Ada dua pilihan, ya. Kalau kita mau sholat di pesawat, wudunya bisa nggak? Nggak bisa. Kalaupun berwudu ada air, serem juga. Ntar orang jadi banyak berwudu, akhirnya belepetan tuh air di pesawat, ya nggak nyampe, ya pesawatnya konslet, jatuh. Akhirnya kita dibolehkan tayamum, tapi masalahnya tayamum ada nggak tanah di situ? Nggak ada. Tapi kata ulama Syafi'iyah, orang boleh sholat tanpa wudu, tanpa tayamum. Namanya as-sholatu lil hurmatil wakti. Sholat sekedar menghormati datangnya waktu. Kenapa kita umur mah kagak tahu, Bang? Minimal kalau kita meninggal dunia, udah tercatat kita udah sholat. Tapi ketika sampai nanti di pesawat, mendarat dia, take off, landing ya. Dia landing di situ, ya maka kita ngulangin lagi. Ya, untuk sempurnanya, ya. Jadi kalau misalnya kita melakukan perjalanan, ada mendapatkan rukhsah menjamak atau mengqashar sholat, ya udah dikumpulin aja semua. Misalnya zuhur asar belum ngerjain, sampai isya kita belum ngerjain, zuhur asar kita qashar boleh, ya. Kemudian sholat maghrib isyanya juga begitu sama. Ya sholat yang boleh qashar, sholat yang 4 rakaat yang rubaiyah. Yang udah 3 jangan diringkas lagi. Yang udah 2 jangan diringkas lagi.
Ya, jadi itu dikumpulkan. Dengan cara apa? Mengkodoknya juga, karena tadi nggak sempat kita kerjain. Padahal udah dapat rukhsah tuh, bisa menjamak atau mengkosor sholatnya. Tapi keadaan tidak memungkinkan. Nah, jadi ulama Syafi'i memberikan arahan itu. Ya, sholat menghormati datangnya waktu. Ya, bahkan tanpa wudu dan tayamum boleh. Ya, khawatir menjaga-jaga, kita khawatir meninggal dunia dianggap belum sholat. Dengan mengerjakan sholat menghormati waktu tadi, minimal kita dapat faedahnya di situ, Bang. Ya, itu dua opsi ya, bisa dikerjakan di pesawat, menghormati datangnya waktu tanpa wudu dan tayamum, pas turun ulang lagi. Ya, atau ya udah ntar sampai mendarat aja dah, ya. Sholat empat kali sholat kita nggak ngerjain, ya udah kita kumpulin, ya kita kumpulin mengerjakannya masing-masing. Misalnya zuhur dengan asar, ya kita jamak, ya misalnya mengkosor gitu ya. Maghrib dengan isya kita kerjain. Dan ini pernah dilakukan Rasulullah. Ketika beliau perang Khandaq, beliau nggak sholat 4 waktu, Pak. Zuhur nggak sholat, asar nggak sholat, maghrib nggak sholat, dikerjakan di waktu isya. Ya, Nabi mengerjakannya diurut. Bilal azan, kemudian iqamah sholat zuhur, selesai salam, iqamah lagi sholat asar, kemudian salam, iqamah lagi sholat zuhur, sholat maghrib, selesai maghrib, kemudian iqamah lagi baru sholat isya. Nah, itu cara mengerjakannya Rasulullah. Tapi kalau mau kayak tadi dikosor gitu atau dijamak tadi, ya boleh aja, nggak ada masalah. Yang penting perjalanan kita termasuk perjalanan yang mendapatkan rukhsah untuk bisa menjamak atau mengkosor sholat kita. Gitu, Bang ya. Baik, saya rasa begitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, kajiannya cukup ringan-ringan saja, tapi mudah-mudahan manfaatnya ini besar sekali untuk menjadi motivasi kita meningkatkan amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan, terutama amalan sholat sunnah. Ya, mudah-mudahan mereka yang mendawamkan tetap istiqomah mengamalkan amalan sunnah, ya itu ketika Allah mencintainya, Masya Allah, yang jadi pendengarannya Allah, yang jadi penglihatannya Allah, yang melangkahkan kakinya Allah, ya dia minta dikasih, itu orang ya diminta perlindungan, Allah menjadi pelindungnya. Jadi Masya Allah. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang hamba-hamba Allah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah ya dengan amalan sunnah kita bisa ya bersama-sama Rasulullah SAW di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, banyak bicara banyak salah, kalau salah saya minta maaf. Kepada Allah sama-sama kita memohon ampunan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.